Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Leaders Eat Last karya Simon Sinek. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana menjadi leader yang hebat dan memiliki anak buah yang loyal. Bayangkan sebuah dunia di mana hampir setiap orang bangun dan terinspirasi untuk pergi bekerja, merasa dipercaya dan dihargai, lalu pulang dengan perasaan bahagia. Ini bukan gagasan gila atau utopia. Saat ini di banyak organisasi yang sukses, para pemimpin hebat menciptakan lingkungan di mana orang secara alami bekerja bersama untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Alasannya ternyata bisa ditemukan dalam Korps Marinir. Di sana, pemimpin makan terakhir. Simon melihat sendiri ketika marinir paling junior makan terlebih dahulu, sedangkan marinir paling senior mengambil tempat di belakangnya. Apa yang kelihatan simbolis tapi sangat serius di medan perang. Para pemimpin hebat rela mengorbankan dirinya demi anak buahnya. Itu yang membuat anak buahnya menjadi pasukan yang kuat dan sangat loyal. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Yang pertama, pemimpin harus memberikan rasa aman. Hari ini semua masalah keamanan kita berputar pada uang. Tapi nenek moyang kita memiliki banyak masalah keamanan. Mereka harus melarikan diri dari hewan buas, bersembunyi dari musuh, menghindari penyakit, mengumpulkan makanan, dan mencari tempat tinggal. Mereka baru merasa aman ketika bergerak dalam kelompok dan setiap anggotanya mampu melakukan tugasnya dengan baik. Itulah sebabnya pekerjaan pemimpin adalah memberikan keamanan kepada para pengikutnya, sehingga mereka dapat fokus untuk menghasilkan kemajuan menuju visi bersama. Di masa modern, ancaman keamanan bagi karyawan juga beraneka ragam. Misalnya dipecat, dimarahi di depan umum, diintimidasi, politik kantor, dan sebagainya. Apabila karyawan tidak khawatir tentang ancaman ini, maka mereka dapat mulai berkembang dengan cepat. Sebuah tim hanya dapat secara efektif menghadapi ancaman eksternal, misalnya persaingan dengan kompetitor, ketika tidak ada ancaman dari internal. Itu merupakan tugas para pemimpin untuk menghilangkan ancaman internal tersebut. Sebagai pemimpin, satu-satunya tanggung jawab kita adalah melindungi tim kita. Dan pada gilirannya, tim kita akan saling melindungi dan memajukan perusahaan secara keseluruhan. Jika pemimpin gagal memberikan rasa keamanan bagi timnya, maka setiap anggota tim akan berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dan berujung merugikan perusahaan juga. Mungkin terdengar idealis, tapi ini bukan mimpi. Banyak perusahaan besar dengan kepemimpinan yang kuat mampu menciptakan rasa aman bagi karyawannya. Kedua, pemimpin merawat manusia. Menjadi pemimpin adalah tentang merawat manusia. Para pemimpin tidak bertanggung jawab atas angka target perusahaan, tapi para pemimpin bertanggung jawab atas timnya dan pada akhirnya timnya akan mencapai angka target tersebut. Simon mengatakan para pemimpin organisasi besar tidak memandang karyawan sebagai komoditas untuk menghasilkan uang, tetapi mereka melihat uang sebagai komoditas untuk membantu mengembangkan karyawan mereka. Ketika kamu dapat mengutamakan karyawan duluan, sebagai imbalannya, karyawan akan memberikan segala yang mereka miliki untuk membantu perusahaan tumbuh. Perusahaan yang sukses memiliki budaya yang kuat dalam menciptakan kepercayaan di antara para karyawannya. Kepercayaan adalah kualitas terpenting yang harus dimiliki setiap orang atau perusahaan untuk mempertahankan hubungan jangka panjang. Kepercayaan itu ibarat seperti pelumas yang berfungsi untuk mengurangi gesekan dan meningkatkan kinerja. Simon mencontohkan bagaimana budaya perusahaan yang kondusif dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Sebagai contoh, pada tahun 2008, teroris menyerang Taj Mahal Palace Hotel di Mumbai dan menewaskan 31 orang. Karyawan di sana mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan para tamu
dengan membentuk cincin manusia di sekitar tamu, dan kembali ke hotel untuk membantu menyelamatkan tamu lain. Rahasianya adalah, saat para karyawan direkrut, hotel tersebut mengutamakan empati dan rasa saling menghargai daripada nilai akademis. Ketiga, menjadi pemimpin untuk jangka panjang. Menjadi pemimpin yang baik itu seperti latihan. Kamu tidak akan melihat perubahan signifikan dari hari ke hari. Jika kamu membandingkan perubahan dari hari ke hari, kamu malah akan merasa tidak ada gunanya. Tapi jika kamu membandingkan hasil usahamu sekarang dengan beberapa bulan yang lalu, maka kamu akan melihat perbedaannya. Ketika sebuah perusahaan terdampak krisis, kepemimpinan seorang leader diuji. Ada contoh menarik dari buku ini, yaitu tentang sebuah perusahaan global layanan manufaktur bernama Berry Miller. Ketika terdampak krisis keuangan, perusahaan harus mengurangi pengeluaran dan biasanya cara termudah yaitu melakukan PHK massal. Tapi Bob Chapman, CEO Berry Miller pada masa itu, tidak mau melakukan hal yang sama. Bob memilih jalan berbeda, yaitu dengan mengharuskan setiap orang termasuk CEO untuk mengambil 4 minggu cuti tanpa dibayar dalam setahun. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan keuangan perusahaan. Dengan cara ini, tidak ada karyawan yang harus di-PHK. Hasilnya, karyawan di perusahaan menjadi semakin kompak dan akhirnya mereka mampu melewati krisis tersebut. Dengan bekerja bersama, maka kita akan mampu menghasilkan banyak hal. Melalui empati, pemimpin mampu memprioritaskan kepentingan timnya di atas kepentingan pribadi. Hasilnya, loyalitas dan dukungan penuh tim untuk bersama-sama mencapai target perusahaan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.